Oke Bun, kali ini mau bahas tips menghadapi pelakor. Oke, jadi adalah tips saat suami kita ketahuan berselingkuh sama pelakor, terus kita tidak berniat untuk menceraikannya, dan kita memang mau mempertahankan rumah tangga kita, karena dia adalah bapak dari anak-anak kita, dan dia adalah pemberi nafkah. Dia adalah laki-laki yang sebetulnya sangat bertanggung jawab sama anak dan istrinya, cuma nggak tahu kenapa disantet, apa digodain, apa diguna-guna pelakor ya, makanya jadinya kegondol deh tuh sama Val. Yuk kita bahas. Ini tipsnya tips versi Mimi ya. Jadi disclaimer dulu, belum tentu tepat, cuman ya barangkali bisa dicoba. Ini adalah beberapa hal yang Mimi percaya dan Mimi yakini kemungkinan besar akan berhasil menghadapi pelakor. Yuk bismillah kita bahas satu-satu. Sedih itu pasti ya, remuk, hancur, berantakan itu pas. Tapi kalau kita emang bener-bener mau mempertahankan suami, gak bisa lama-lama Bun. Kita harus melatih diri kita biar kita jadi istri atau perempuan yang gak baper, gak cengeng, gak lemah, gak banyak drama. Kenapa? Karena saat suami ketahuan selingkuh terus kita tuh jadi ribet, jadi banyak drama, jadi cengeng dan kelihatan lemah, kelihatan kayak kalah gitulah ya sama tuh Falak, itu akan membuat posisi Falak semakin tinggi. Dalam hal ini kita akan kelihatan menjadi istri yang lo emang pantes lo gue giniin. Karena si Falak itu akan ketawa-tawa karena dia akan tampak seperti kalau dia mah orangnya sabar, dia nggak pernah cengeng, dia nggak pernah marah sama gue, nggak pernah ribet, dia menerima gue apa adanya, dia tuh mandiri. Pokoknya apa dia jadi kelihatannya lebih bervalue gitu. Jadi menurut Mimi daripada drama, ribet, cengeng dan melemahkan diri kita, lebih baik bersikap tegas sama dua-duanya. Tegasnya tuh kayak gimana Mi? Tegasnya langsung tegur dua-duanya, sekali atau dua kali cukup. Tegasnya bener-bener tegas ya, kita tegur mereka, kita kasih tahu kalau kita tahu perbuatan mereka dan ini sangat menyakiti kita. Lalu kita tegaskan sama mereka untuk mengakhiri hubungan ini, karena sampai kapanpun saya akan tetap mempertahankan rumah tangga ini demi anak-anak misal. Satu atau dua kali aja itu cukup menurut Mimi. Setelah itu move on, lanjutkan kehidupan seperti biasa meskipun sangat menderita, sangat pedih, rasanya sangat sakit. Tapi tunjukin kalau kita adalah istri yang maksudnya taat sama suami, yang mengabdi sama rumah tangga ini. Jadi jalankan kehidupan seperti biasa. Dan pernah cari tahu lagi tentang mereka, karena sebenarnya yang bikin kita makin lemah, yang bikin kita jadi ribet dan banyak drama adalah ketika kita terus-terusan mau tahu dan cari tahu tentang mereka berdua ini gimana. Akan menghasilkan kita yang super cranky, yang super ribet, karena kita sebenarnya tersakiti banget. Sebenarnya informasi-informasi itu tuh hal-hal yang kita nggak perlu tahu. Tapi bukan berarti kita lemah di depan suami. Kita tetap harus menunjukkan sama suami, meskipun gue masih tetap berfungsi dalam rumah tangga ini sebagai ibu dan istri yang baik. Yang lo lakukan ini adalah sebuah kesalahan besar yang udah sangat menyakiti gue. Jadi ini sikap gue. Paham nggak maksud Mimi? Yang kedua, Bun, jangan kalah sama tuh Falak. Jadi laki kita yang apa itu namanya, lontong sayur basi minyak itu jangan kita usir, jangan kita buang. Seneng dia dipungut tuh laki kita yang lontong sayur basi minyak ya, dipungut ame dia, ditampung di rumahnya ya, makin ho tuh berdua. Akhirnya cita-cita kita ingin mempertahankan rumah tangga dan mempertahankan suami kagak tercapai Bun. Yang ada malah dia pelan-pelan jadi pada nikasi. Karena jujur, suami itu sebenarnya ketika dia ketahuan selingkuh, dia tuh sebenarnya malu kok, merasa bersalah. Mungkin sikap kita membuang mereka itu nanti malah membuat mereka gengsi untuk balik sama kita, untuk berusaha memperbaiki rumah tangga ini, karena merasa aduh dia sih udah pasti gak bakalan mau sama gue, tapi gue gak mau kelihatan kayak gue lemah. Laki kan ada yang begitu. Ujung-ujungnya apa? Dia self defense-nya adalah malah nikah siri demi dia tidak kelihatan rendahan gitu di depan. Mungkin dia di posisi yang serba salah nih. Dia ngerasa kayak gue mau balik sama bini gue takut ditolak, dia aja udah ngebuang gue misalnya begitu. Sebenarnya yang namanya laki mah ketahuan selingkuh atau berbuat salah itu dia sebenarnya merasa bersalah kok. It's matter of time, cuma tentang waktu yang kita harus berikan, yang mungkin lama-lama dia pasti akan menyadari itu dan dia akan berubah sikap menjadi lebih baik. Kalau kitanya strategi dalam menghadapi jalan laki kita itu memang benar. Apalagi misal Bunnya ini laki masih ada duitnya, masih produktif, kerja, gajinya masih gede gitu istilahnya, duitnya masih banyak, dan sama anak-anak ini bertanggung jawab banget dah. Intinya kehidupan masa depan anak-anak ini emang berada di cuan dari dia begitu. Bun, jangan dibuang Bun, jangan diusir. Ya, yang ada kita kehilangan semua-muanya. Ini tahu ini pil yang bener-bener pahit banget untuk ditelan, tapi pertahanin suami kita, biarin dia di rumah, jangan diusir Bun. Tapi bukan berarti kita nggak tegas. Kita bisa nih, misalnya kitanya dulu yang keluar dari rumah seminggu, 2 minggu, tunjukkan sikap ke suami kalau kita betul-betul tersakiti sama karakter dia, sama sikap dia. Tapi anak jangan dibawa, kalau bisa biarin dia sama bapaknya. Yang sama suami kita minta waktu untuk menyendiri, untuk memikirkan semuanya, untuk bisa melewati ini. Bukan berarti nggak ngusir suami, nggak marahin suami misalnya gitu ya, nggak ngebuang dia gitu, berarti terus kita kayak gampangan aja begitu, habis selingkuhin terus kita kayak nggak ada apa-apa. Nggak begitu juga kan. Kalau kita emang arahnya pengen mempertahankan suami, pengen mempertahankan rumah tangga, jangan diusir, jangan dibuang tuh laki, ntar malah digondol, air ditampung malah sama tuh Falak ya. Falak zaman sekarang Bun, ganas-ganas, bukan kayak zaman dulu yang itu ketahuan malu dia langsung pulang kampung, ngumpet di kolong kasur takut ketahuan orang. Zaman sekarang tidak begitu, lu buang, gua pungut ya, habis itu gua pelet sekalian. Tidak,
Tidak, jangan sampai kita kalah ya sama mereka. Nah, yang bisa dilakuin ibu-ibu nih, kalau kita udah ketahuan tuh falaknya yang mana, kita udah tahu tuh falaknya yang mana, yang kita lakukan adalah kita posting tuh falak sering-sering, kata-katain dia, bahkan mungkin kita sepil mukanya, namanya, rumahnya sering-sering lagi. Ingat, yang namanya laki lagi selingkuh, apalagi nih misalnya dia kelihatannya kayak cinta banget gitu sama tuh perempuan, buta banget gitu ya. Kalau kita bersikap begini, dia malah marah-marah say sama kita. Ya, Mimi tahu, aduh ini mah udah bener-bener sikap yang emang najong banget sebenarnya ya untuk kita pertahanin. Cuman bagaimana? Kalau emang kita mau mempertahankan gitu kan ya, emang kita belum siap melepaskan, karena pertimbangan untuk bercerai itu kan banyak banget ya. Lebih sulit loh mempertimbangkan untuk bercerai daripada untuk menikah. Kalau emang kita arahnya pengen mempertahankan rumah tangga, kalau kita ketahuan emang kita falaknya yang mana, pelakornya gimana, jangan sering-sering bun. Sekali boleh dah. Ya walaupun ini nggak tahu itu ya secara pasal UU ITE gimana. Mungkin ya kali kalau emang pengen nunjukin gitu ya, kali ya mungkin ya bahwa gue harus tegas nih gitu ya, sekali boleh dah kali ya, cuman boleh nanya dulu deh apa kan. Intinya jangan pernah terus-terusan dan selalu ngomongin itu falak gitu, itu pelakor di media sosial kita, karena biasanya yang terjadi ini nanti suami kita tuh malah balik marah sama kita. Walaupun aneh ya, orang kita yang jadi korbannya kok jadi suami kita yang marah-marah dan ngebelain dia. Cuman ya gimana, namanya suami kita tuh lagi dibutakan oleh itu falak, emang begitu sifatnya, karakternya. Jadi daripada kita menyerang ya, lebih baik kita mengalah untuk menang. Tetap harus tegas sama kondisi ini, tetap harus tegas sama dua-duanya, tetap banget. Tapi bersikaplah seanggun dan seindah mungkin. Walaupun kita harus tetap menunjukkan sama suami betapa kita sangat tersakiti atas perbuatannya ini. Ini cara seperti itu lebih efektif untuk ngedapetin hati suami lagi, perhatian suami lagi. Kalau kita memilih untuk menjatuhkan dan mempermalukan perempuan itu, karena biasanya laki-laki kalau lagi selingkuh itu, begitu selingkuhannya itu dipermalukan seperti itu, kok entah gimana ceritanya, ini malah membuat dia marah. Mimi tahu memang jijai banget sih ya rasanya. Cuman ya, this is the fact gitu loh, ini faktanya. Kan kalau kita emang tujuannya pengen mempertahankan rumah tangga dan pengen bertahan suami karena apapun alasan, Mimi pilihan untuk terus-terusan nge-spill tuh pelakor bukan pilihan yang tepat. Jadi untuk kita mengalahkan dia, menjatuhkan dia tuh nggak harus dengan cara seperti itu. Cara-cara lain yang jauh lebih tokcer, jauh lebih jitu, jauh dari efek samping yang berbahaya buat kita gitu, tapi bener-bener efektif. Ditahan bun, ditahan, banyakin sholat, banyakin berdoa, banyakin wudhu, biar kita bisa nahan emosi. Mimi ngerti banget sih, emang rasanya bukan cuma sekedar pengen nyepil, tapi pengen ngejum, kita zoom mukanya biar kelihatan tuh ya, jerawatnya berapa biji, gigi kuningnya bagaimana modelannya, matanya yang pincak apa bagaimana. Ngerti, Mimi paham banget. Lagi orang hidup ada cita-cita pengen jadi falak, Allahu Akbar. Lanjut ya, ini yang keempat. Menurut Mimi salah satu hal yang paling efektif ketika kita tahu suami selingkuh, cara menghadapi pelakor adalah dengan belajar merawat dan mencintai diri sendiri. Ini adalah waktu yang tepat untuk kita lebih memperhatikan diri kita, lebih menyayangi diri kita, melakukan hal-hal yang selama ini belum sempat kita lakukan, jadi lebih cantik, menjadi lebih langsing, menjadi lebih glowing, menjadi lebih happy. Inilah waktunya kita sebenarnya boleh egois, lebih mikirin diri sendiri dulu. Tapi pikirkanlah hal-hal yang akan membuat kita upgrade, bukan malah membuat kita downgrade. Muin apa yang menjadi value-value di dalam diri kita. Muin alasan-alasan kenapa sih kita tetap harus bahagia. Muin cara-cara gimana sih supaya gue bisa mencinta dan menyayangi diri gue lebih dalam lagi. Hingga ketika gue udah sayang sama diri gue tahu menderita dan sangat sakit hati karena kezoliman orang lain, itu sebenarnya adalah putusan yang salah. Itu bukan sikap self-love, itu bukan sikap mencintai diri sendiri. Orang kok yang zolim sama aku, kenapa aku yang harus hancur? Aku ini terlalu berharga untuk hancur karena kezoliman orang lain. Aku harus bangkit, aku harus menjadi lebih baik, aku harus menjadi lebih cantik, aku harus menjadi lebih bahagia. Inilah saatnya aku boleh egois sebentar untuk aku bisa lebih mengupgrade diri aku lagi. Kita kelihatan lebih percaya diri sama diri kita, lebih happy dengan kehidupan kita. Pelakor itu pasti kena mental. Suami juga mungkin akan lebih melek akhirnya. Mimi tahu itu bukan perkara yang mudah, bukan hal yang gampang untuk dilakukan. Kayak teman-teman kalau butuh teman cerita, butuh teman sharing, mau one on one, cerita langsung sama Mimi, boleh banget langsung hubungin admin, nanti diaturin jadwalnya untuk bisa cerita langsung sama Mimi. Atau kalau mau tulis komen atau DM juga boleh, insyaallah satu-satu Mimi balas. Ya, segitu dulu tips dari Mimi untuk menghadapi pelakor di episode kali ini. Next time kita bahas lagi. Semangat ibu-ibu, kita menghadapi syaitonir rajim yang harus menang karena itu suami kita.